Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Arwanisa dengan NIM 2520136 dari kelas PTK 6D. Video ini saya buat untuk menulis salah satu ujian akhir semester dari mata kuliah RPL atau Rekayasa Perangkat Lunak. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem operasi, langkah instalasi sistem operasi Windows secara sederhana, dan algoritma. Jadi kita masuk yang pertama, yaitu mengenai sistem informasi. Sistem operasi adalah perangkat yang lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan booting. Sedangkan software lainnya dijalankan setelah sistem operasi berjalan, dan sistem operasi akan melakukan layanan inti untuk software itu. Sistem operasi mempunyai penjadwalan yang sistematis, mencakup perhitungan penggunaan memori, pemrosesan data, penyimpanan data, dan sumber daya lainnya. Contoh sistem operasi adalah Linux, Android, iOS, macOS, dan Microsoft Windows. Ada beberapa fungsi dari sistem operasi. Yang pertama, manajemen sumber daya komputer. Sistem operasi dapat mengatur waktu sebuah aplikasi yang dijalankan. Sistem operasi akan membagi penggunaan CPU saat aplikasi berjalan bersamaan. Lalu dia memberi akses pada disk yang membagi penggunaan CPU saat aplikasi berjalan bersamaan. Yang fungsi yang kedua adalah berperan sebagai aplikasi dasar sebuah perangkat. Maksudnya di sini adalah sistem operasi merupakan dasar dari pembentukan program yang ada pada sebuah perangkat. Nah, bisa dikatakan sistem operasi merupakan bagian vital yang mengatur semua hal yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi sebuah perangkat yang ada pada komputer kita. Lalu fungsi yang ketiga adalah menghubungkan hardware. Sistem operasi berperan dalam mengkoordinasikan semua perangkat yang saling terhubung pada gadget dalam waktu yang bersamaan, seperti penyimpanan internal, mouse, speaker, dan CPU. Dalam hal ini, sistem operasi berperan sebagai jembatan yang menghubungkan perangkat keras dengan perangkat lunak. Kemudian pada gilirannya akan menjalankan operasi dasar sebuah komputer. Lalu fungsi keempat adalah mengoptimalkan fungsi sebuah perangkat. Nah, maksudnya di sini adalah sistem operasi mampu mengoptimalkan kinerja dari sebuah perangkat keras maupun perangkat lunak. Nah, sistem tersebut akan mengatur serta mengendalikan hubungan antara perangkat keras dan perangkat lunak agar bisa saling bekerjasama dengan baik, sehingga aplikasinya kita berjalan dengan normal dan semestinya. Lalu fungsi selanjutnya adalah mengatur sistem kerja perangkat. Nah, sistem operasi mengatur serta mengontrol semua fungsi perangkat keras yang digunakan, mulai dari CPU, hard disk, memori, dan lain sebagainya. Tentunya dengan adanya sistem operasi ini, seluruh perangkat bisa saling dengan adanya sistem operasi, seluruh perangkat bisa saling bersinergi dan membentuk kesatuan untuk memaksimalkan fungsi sebuah perangkat. Nah, lalu kita masuk ke jenis-jenis sistem operasi komputer. Yang pertama itu adalah sistem operasi standalone, yang mana pada sistem operasi standalone ini dapat digunakan oleh single user atau satu pengguna maupun multi user atau penggunanya banyak.
sistem operasi ini juga memiliki fitur-fitur yang cukup lengkap dan dapat berdiri sendiri. Contoh sistem operasi standalone adalah Microsoft Windows, Linux, dan Mac OS. Lalu jenis yang kedua adalah sistem operasi Live CD. Live CD hanya membutuhkan perangkat CD atau DVD, CD atau DVD-ROM tanpa perlu menginstal secara permanen di komputer untuk menjalankannya. Sistem operasi ini sangat ringan karena ukurannya yang cukup kecil, tetapi sistem operasi ini tidak memiliki banyak fitur dibandingkan sistem operasi standalone. Inilah contoh sistem operasi Live CD yaitu Knoppix, CentOS, Linux Mint, WinXP Live CD, dan lainnya. Lalu jenis yang ketiga yaitu sistem operasi embedded. Sistem operasi ini langsung ditanamkan di komputer dan tidak bisa berdiri sendiri. Sistem operasi ini memiliki fungsi khusus dan berspesifikasi khusus. Nah, contoh dari sistem operasi ini adalah ECOS, Linux, Java OS, dan Embedded Linux. Lalu jenis yang keempat adalah sistem operasi jaringan. Sistem operasi ini dibuat khusus untuk menangani keperluan jaringan komputer. Nah, beberapa layanan yang dapat ditangani oleh sistem operasi jaringan adalah HTTP service, DNS service, sharing printer, proxy server, dan masih banyak lagi. Ada beberapa contoh dari sistem operasi jaringan seperti Red Hat, CentOS Server, Cloud Linux, dan lain sebagainya. Nah, sistem operasi komputer merupakan komponen dan sistem operasi komputer berarti memiliki komponen dan metode kerja yang ada dalam komputer. Tujuannya untuk menghubungkan manusia dengan komputer atau perangkat lunak dengan perangkat keras. Nah, sistem operasi ini dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan operating system. Nah, sistem operasi ini menjadi hal yang paling mendasar dan harus ada pada saat akan menjalankan komputer. Ada beberapa cara kerja dari sistem operasi komputer. Sistem operasi komputer itu memiliki 4 tahap kerja, yakni yang pertama melakukan manajemen proses. Artinya sistem operasi melakukan penjadwalan, pembuatan file, penghapusan file, dan lain sebagainya. Lalu tahap kerja yang kedua yaitu sistem operasi komputer hanya bisa bekerja setelah menerima instruksi dari penggunanya. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri. Nah, tahap kerja yang ketiga yaitu setelah menerima instruksi, kemudian dikelola atau diubah menjadi informasi yang diterima oleh perangkat lunak atau software yang ada di komputer. Jadi setelah dia menerima instruksi dari user, sistem operasi akan mengolah instruksi dari si pengguna tadi. Lalu yang keempat, tampilan komputer atau hardware akan berubah beberapa saat setelah sistem operasi memproses instruksi dan menjalankan apa yang diinginkan penggunanya atau perintah dari penggunanya. Baik,
Selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua, yaitu langkah instalasi sistem operasi Windows secara sederhana. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal sistem operasi Windows 7 secara virtual dengan menggunakan aplikasi VirtualBox. Karena kita mendownloadnya secara virtual, jadi kita menyiapkan aplikasi tambahannya itu aplikasi VirtualBox. Yang pastinya kita pastikan kalau di komputer atau PC kita sudah ada aplikasi VirtualBox. Selain itu, kita juga menyiapkan Windows 7-nya. Nah, langkah-langkah dalam install Windows menggunakan VirtualBox sebagai berikut. Silakan dibuka aplikasi VirtualBox-nya. Lalu setelah dibuka aplikasi VirtualBox-nya, kita akan membuat virtual machine-nya dengan cara pilih fitur new. Buat nama sesuai dengan yang diinginkan, misalnya dengan nama kita sendiri. Lalu setelah itu baru kita klik next. Lalu akan muncul tampilan create name dan operating system. Di sini kita disuruh memilih mau di mana kita taruh penyimpanan Windows itu, di mana kita taruh penyimpanannya, di C atau di D, silakan dipilih. Nah, lalu kita pada bagian ini kita next aja. Karena sudah sesuai dengan penyimpanannya yang kita inginkan. Lalu kita next aja. Lalu setelah di next akan muncul memory size. Nah, pada bagian ini kita next aja. Langkah selanjutnya akan muncul tampilan hard disk. Ada 3 pilih. Ada pada the recommended size of the hard disk is 32 GB. Ada 3 opsi. Opsinya yang pertama, do not add a virtual hard disk. Opsi yang kedua, create a virtual hard disk now. Lalu use an existing virtual hard disk. Nah, pada 3 opsi ini silakan pilih opsi yang kedua, create a virtual hard disk. Nah, lalu kita klik create. Nah, setelah setelah itu akan muncul tampilan lalu kita next aja. Nah, lalu pada tampilan storage on physical hard disk, silakan klik pilih opsi dynamical Nah, pada bagian ini lalu kita next kan. Lalu akan muncul lokasi dan site dari Windows yang akan kita buat. Lalu kita pilih menu create. Dan mesin virtual dan kita sudah siap.
Setelah itu pada virtual machine yang kita buat tadi itu kita klik kanan lalu pilih start. Nah, pada start itu kita pilih fitur normal start. Nah, lalu maka akan muncul virtual machine-nya akan jalan. Nah, pada bagian ini lalu akan muncul select startup disk. Nah, pada bagian ini kita disuruh masuk pada bagian ini kita masukkan Windows 7-nya sesuai dengan yang kita simpan pada yang kita simpan pada lokasi simpan pada laptop kita masing-masing. Lalu kita klik start. Lalu akan tampil lalu kita tunggu prosesnya, lalu akan tampil tampilan Windows 7-nya. Nah, di sini ada pengaturan Windows dari Windows 7-nya. Ada language to install, bahasanya, keyboardnya. Silakan kita sesuaikan dengan yang kita inginkan. Jika telah selesai pengaturannya pengaturan bahasanya sesuai dengan kita inginkan, lalu kita klik start now. Nah, pada tampilan ini silahkan centang I accept the listening item. Lalu kita klik next. Lalu akan tampil which type of install do you want. Jadi di sini pada tampilan ini kita disuruh memilih antara upgrade atau custom. Nah, pada bagian ini silakan pilih custom. Lalu kita klik next pada bagian setelah kita pilih. Lalu akan muncul seperti pada gambar. Lalu kita next aja, skip aja. Nah, setelah itu akan muncul tampilan download. Akan muncul tampilan installing Windows. Nah, pada bagian ini ada beberapa proses yang harus diselesaikan, yaitu proses yang pertama copy Windows file, expanding Windows file, installing fitur, installing update, completing installation. Nah, pada proses ini memang membutuhkan waktu agak lama, jadi pastikan kita tidak mematikan laptop, karena jika kita matikan laptop di saat proses seperti ini, nantinya Windows yang ingin kita install tidak terpasang atau gagal dalam menginstal. Jadi pastikan juga baterai laptop kita ada, jadi proses instalasinya berjalan dengan lancar. Ya, tunggu aja sampai prosesnya 100%. Saat setelah selesai akan tampilan latar hitam yang bertulisan starting Windows. Berarti Windows yang kita instalasi itu sudah berhasil. Jadi dia menunggu proses bukanya. Ya, setelah pada tampilan akan tampil tampilan Windows 7 Professional di sini.
Ini ada tipe A username dan tipe A. Nah, di sini kita disuruh membuat nama visi dari Windows 7 kita. Silakan misalkan dengan nama kita sendiri. Lalu akan muncul tampilan set a password for your account. Jika kita ingin memberi password pada Windows 7 kita, silakan diketikkan pada bagian ini. Jika tidak, kita next aja, karena tidak akan pengaruh. Lalu ada juga akan tampil tipe your Windows product key. Nah, di sini kita disuruh memasukkan produk key dari Windows yang kita install. Karena kita tidak punya produk key-nya, kita skip aja. Lalu akan tampil silakan akan tampil setup Windows. Nah, pada tampilan ini ada beberapa opsi. Opsi yang pertama user recommended setting, opsi kedua install import update only, dan yang ketiga yaitu accumulator. Jadi silakan. Nah, pada bagian ini kita pilih accumulator. Lalu akan muncul pengaturan jam dari Windows 7 yang kita download. Nah, pada pengaturan jam ini silakan pilih Hanoi Bangkok Jakarta. Silakan klik kanan time zone-nya. Setelah diatur, lalu kita klik next. Nah, pada bagian ini akan muncul namanya select your computer correct location. Jadi di sini kita apakah Windows kita ini publik atau pribadi. Jadi kita silakan jaringannya itu publik atau pribadi. Jadi pada bagian ini silakan pilih public network. Nah, kita tunggu aja pada tampilan gambar ini, maka akan tampil gambaran desktop dari Windows 7 yang kita download. Berarti proses instalasi 7-nya sudah berhasil kita lakukan. Baik, kita masuk ke soal yang ketiga, yaitu algoritma. Algoritma tidak hanya digunakan untuk menyelesaikan masalah pada komputer, tetapi juga dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, masalah apapun yang terkait dengan proses atau langkah prosedural biasanya memerlukan algoritma. Nah, masalah ini mudah dipecahkan dengan menggunakan algoritma karena semakin kita tahu langkah-langkah logis dan sistematis yang harus diambil terlebih dahulu. Oleh karena itu, banyak orang telah memecahkan masalah dengan menggunakan algoritma. Nah, perkembangan ilmu teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan manusia menghasilkan karya yang semakin canggih dan kompleks. Nah, meskipun komputer dapat melakukan perhitungan lebih cepat dibandingkan dengan manusia pada umumnya, komputer tidak dapat memecahkan masalah tanpa diajarkan oleh manusia melalui melalui urutan langkah. Nah, jadi di sini itu komputer tidak bisa melakukan perhitungan jika tidak manusia yang mengatur dari
perhitungan pada komputer tersebut. Selain digunakan untuk menyelesaikan masalah komputer, algoritma juga dapat menyelesaikan masalah sehari dengan menentukan langkah proses dan langkah prosedur. Jadi algoritma adalah urutan dari sejumlah langkah logis dan sistematis untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Artinya, semua susunan logis yang disusun dalam urutan sistem pembelajaran tertentu dan digunakan untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Nah, dapat kita katakan seperti sebuah algoritma umumnya. Umumnya algoritma akan digunakan untuk dapat melakukan perhitungan, melakukan inferensi otomatis, mengolah data, dan komputer dengan software tertentu. Selain itu, algoritma juga berisi serangkaian instruksi terbatas serta instruksi khusus untuk menghitung fungsi yang ketika dieksekusi dan diproses menghasilkan output tertentu dan kemudian berhenti pada kondisi terminasi yang ditentukan. Jadi maksudnya algoritma akan terus berjalan atau ketika belum menghasilkan output yang sesuai yang ditargetkan. Nah, algoritma ini adalah suatu langkah atau metode yang telah direncanakan secara matang sehingga terurut dan terorganisir dengan baik dan biasanya digunakan untuk memecahkan suatu masalah dengan memberikan suatu instruksi sehingga menjadi suatu tindakan. Nah, inilah sebabnya mengapa algoritma harus digunakan pada elektronik komputer, karena dengan algoritma komputer akan dapat memproses data, melakukan perhitungan, membuat inferensi otomatis, dan memecahkan masalah di komputer. Nah, ketika algoritma tersebut digunakan pada komputer, maka akan menghasilkan output yang kemudian akan berhenti pada keadaan awal. Tidak hanya pada komputer atau dalam kehidupan sehari-hari, algoritma juga digunakan oleh banyak perusahaan, terutama yang bergerak di bidang keuangan. Perdagangan otomatis sering menggunakan program komputer untuk menjual atau membeli sekuritas dengan cepat. Mengapa hal ini terjadi? Karena hal ini dalam transaksi bisnis terjadi sangat cepat, sehingga kecepatan tidak mungkin dihitung sama manusia. Jadi sederhananya algoritma ini memfasilitasi perdagangan otomatis di mana transaksi perdagangan berlangsung sangat cepat. Lalu ada jenis-jenis dari algoritma itu sendiri. Yang pertama itu adalah jenis rekursi. Yang mana jenis ini adalah sesuatu yang akan memanggil dirinya sendiri berulang-ulang sehingga masalah dapat diselesaikan dengan benar. Lalu jenis yang kedua adalah divide and conquer, yang dimana jenis algoritma ini akan membagi masalah besar menjadi masalah kecil. Jenis algoritma ini sendiri sebenarnya terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama yaitu memecahkan masalah menjadi submasalah yang lebih independen dan lebih kecil dari masalah lain yang sejenis. Lalu bagian yang kedua itu memecahkan masalah asli setelah dapat menyelesaikan masalah yang lebih kecil sama terpisah. Lalu jenisnya algoritma yang ketiga adalah dynamic programming. Dynamic programming akan bekerja dengan menggunakan hasil dari proses masa lalu dan juga menggunakannya untuk menemukan hasil baru. Jadi dia menggunakan data yang sudah ada untuk mencari jawaban dari permasalahan yang baru.
Nah, berarti bahwa dinamik program ini memecahkan masalah kompleks dengan memecahkannya menjadi banyak submasalah. Nah, satu per satu. Lalu menyimpannya untuk digunakan di masa mendatang. Jadi jika dalam menyelesaikan masalah, dia akan menyimpan solusi-solusi dari masalah yang ia cari. Nah, jadi ketika ada lagi masalah di masa depan, dia akan berpedoman pada masalah yang lalu. Nah, lalu yang jenis yang algoritma yang keempat adalah greedy. Nah, tipe algoritma ini dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi, di mana kita akan menemukan solusi yang optimal secara lokal tanpa mengkhawatirkan konsekuensi yang akan terjadi di masa depan, dan kita optimalkan secara global. Nah, ada beberapa komponen dalam algoritma ini, yaitu himpunan kandidat yang solusinya akan dicari kemudian. Yang kedua, yaitu fungsi seleksi terakhir akan membantu memilih kandidat terbaik. Lalu fitur kelayakan dapat membantu kita dalam mengidentifikasi kandidat mana yang dapat digunakan untuk menemukan solusi. Jadi dia akan menyeleksi kandidat yang ada pada programnya, dan kandidat yang lolos akan menyelesaikan masalah dari yang telah ada. Lalu ada fungsinya mampu memberikan nilai ke solusi yang mungkin. Jenis algoritma yang kelima adalah brute force, yang mana konsep dari algoritma ini sendiri sebenarnya sangat sederhana. Selama proses ini, brute force mengintegrasikan semua solusi yang mungkin untuk menemukan satu atau lebih solusi yang mungkin untuk memecahkan masalah. Jadi dalam saat prosesnya, dia akan mencari solusi-solusi yang mungkin keterkaitan dengan masalah yang akan diselesaikan. Lalu jenis algoritma yang keenam adalah algoritma backtracking, yang mana maksudnya adalah algoritma ini menggunakan teknik yang dapat memecahkan masalah yang berbeda secara rekursi dan mencoba mereka untuk menemukan solusi dengan memecahkan satu bagian dari masalah pada waktu yang sama. Jika solusi gagal, kita dapat menghapusnya dan kembali mencari solusi lain. Artinya, algoritma ini akan menyelesaikan submasalah, dan jika gagal, maka algoritma akan membatalkan langkah terakhir dan memulai kembali mencari solusi solusi dari masalah tersebut sampai menemukan solusi yang tepat. Lalu selanjutnya adalah fungsi dari algoritma. Algoritma dapat diterapkan ke banyak jalur kehidupan. Hanya saja penerapan dari algoritma yang lebih sering dibahas dalam pemrograman komputer. Nah, dalam hal pemrograman, algoritma pemrograman membantu tim program untuk memecahkan masalah. Sedangkan solusi untuk masalah yang ada dapat dikembangkan oleh seorang programmer menjadi sebuah program. Selain itu, ada juga beberapa fungsi dari algoritma itu sendiri. Yang pertama adalah membantu kita memecahkan masalah tertentu dengan cara yang logis dan sistematis. Nah, algoritma ini dapat digunakan lebih dari satu kali untuk menyelesaikan masalah yang sama. Lalu, algoritma juga dapat digunakan untuk membantu
memecahkan masalah yang kompleks dengan lebih sederhana. Jadi sesulit apapun masalah yang ada, algoritma akan menyelesaikannya sesederhana mungkin, sehingga masalah yang kita anggap sulit dan tidak mungkin menemukan solusi, dengan menggunakan algoritma akan menemukan solusinya. Lalu bagi programmer sendiri, algoritma ini akan memudahkan mereka untuk melacak setiap kesalahan yang muncul pada sistemnya. Lalu selanjutnya adalah memungkinkan program untuk dengan mudah memodifikasi program tanpa mengubah total algoritma dan tanpa harus mengulang dari awal. Lalu fungsi selanjutnya adalah programan hanya perlu melakukan perubahan pada waktu tertentu dan program dapat diperbarui untuk perbaiki masalah yang muncul. Lalu selanjutnya adalah karakteristik dari algoritma itu sendiri. Nah, menurut Donald E. Knuth, algoritma itu harus memiliki 5 karakteristik penting yang saling berhubungan. Kriteria dari algoritma itu sendiri meliputi yang pertama finiteness atau keterbatasan. Nah, algoritma harus berhenti setelah mengambil sejumlah langkah yang terbatas, yaitu ada tujuan akhir yang tercapai, sehingga program akan berhenti ketika tujuan akhir telah tercapai. Program yang tidak pernah berhenti menunjukkan bahwa program tersebut mengandung algoritma yang salah. Yang kedua, karakteristik kedua adalah definiteness atau kepastian. Nah, setiap langkah yang harus didefinisikan dengan tepat dan tidak ambigu. Ada instruksi yang jelas dan tidak ambigu, sehingga tidak ada kesalahan yang akan menghasilkan output. Yang ketiga adalah input atau masukan. Nah, algoritma itu harus memiliki input, di mana input ini adalah masalah yang diketahui dan solusi yang akan diselidiki. Algoritma ini tidak memiliki atau lebih input yang merupakan jumlah yang disediakan algoritma untuk diproses. Nah, selanjutnya adalah output atau keluaran. Algoritma itu selain memiliki masukan atau input juga memiliki output atau keluaran atau sesuatu yang dihasilkan dari sebuah input yang kita masukkan. Lalu efektivitas. Nah, algoritma itu harus efisien, setiap urutan atau langkah harus sederhana mungkin sehingga dapat diimplementasikan dalam waktu yang wajar. Mungkin sekian penjelasan materi dari saya. Salah dan kurangnya saya maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.